kabar hari ini? Apa kabar? Baik banget dong. Yasmin gimana? Kabarnya sangat baik dan juga semangat. Ngeliat dong, baju saya outfitnya udah berwarna merah, merah menyala. Merah putih. Iya, ini sebagai bentuk dukungan untuk timnas Indonesia yang akan bertanding malam hari nanti melawan Bahrain. Betul banget. Dalam laga kualifikasi zona Asia Piala Dunia 2026. Untuk melawan Bahrain ya. Betul sekali. Dan kita juga tentunya sangat menantikan ya, apakah Indonesia ini dapat memenangkan dalam pertandingan tersebut untuk nantinya mampu melaju ke babak berikutnya, untuk nantinya mampu memimpin di klasmen kualifikasi grup C. Betul sekali. Pasalnya saat ini Indonesia di grup C itu sendiri berada di posisi keempat, sementara Bahrain berada di posisi ketiga, sehingga malam hari nanti perlu adanya usaha yang sangat luar biasa. Betul banget. Maksimal untuk timnas Indonesia agar mampu memperoleh poin dan meraih kemenangan ya, Nata ya. Saat ini juga berdasarkan informasi yang kami peroleh juga, Indonesia sudah memiliki 10 poin ya. Betul. Artinya kan untuk syarat minimal 15 poin. Artinya masih ada 5 poin lagi yang harus dikejar oleh Indonesia untuk nantinya mampu memimpin klasmen di grup C. Ya, semangat timnas pasti bisa ya. Dan pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Atania dan rekan saya Nata Arman. Dan kita mulai, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan beberapa berita pilihan dan ini dia. Pemirsa, seorang pria pelaku curanmor nyaris tewas usai diamuk massa di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku tertangkap tangan saat hendak mencuri sepeda motor milik karyawan rumah makan. Warga Lampung Timur pelaku pencurian kendaraan bermotor nyaris tewas diamuk massa di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku tertangkap tangan saat hendak mencuri sepeda motor milik karyawan rumah makan. Warga dan pengguna jalan yang geram melampiaskan kekesalan dengan menghajar pelaku. Korban mengaku tersadar motornya akan dibawa kabur setelah warga menderaki maling. Motornya dibagi di depan, saya lagi nonton TV di sini. Terus di luar, saya dengar ada teriak maling-maling, saya langsung keluar. Tapi saya lihat kalau motor saya langsung udah nyala, udah ada kuncinya itu dari si maling itu. Saya keluar dari belakang itu udah kekunci, katanya motornya banyak mau dimaling. Aku masuk bilang kamu jangan nangis suami saya, karena saya udah duduk. Petugas kepolisian yang mendapat laporan datang ke lokasi dan membawa pelaku ke Mapolsek Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk ditindak lebih lanjut. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Tanjung Barat menuju Depok mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Ainus melaporkan. Pemirsa, jumlah korban pencabulan di Panti Asuhan Darussalam NHP di Tangerang, Banten terus bertambah menjadi 8 orang. Polisi kini juga mengungkap motif baru pemirsa dugaan kasus perdagangan orang dalam kasus ini. Maraknya kasus pencabulan semakin meresahkan masyarakat. Pihak kepolisian pun mengungkap korban pencabulan di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kuciran, Tangerang Selatan bertambah menjadi 8 orang. Polisi bahkan mengungkap motif baru adanya dugaan kasus perdagangan orang dalam kasus ini. Ada dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang, termasuk kita terus berkoordinasi dengan Kementerian PPA maupun KPAI, Kementerian Sosial, termasuk dengan pemerintah Kota Tangerang untuk terus mendampingi para korban. Sementara 1 dari 3 tersangka, yakni Yandi Supriyadi, pengasuh Panti Asuhan Darussalam An-Nur, kini masih buron setelah 2 kali mangkir panggilan polisi. Sedangkan Sudirman, pemilik yayasan, dan Yusuf, pengasuh panti, kini telah ditahan. Berdasarkan data Kementerian Sosial, setidaknya ada 3.000 lebih panti sosial di Indonesia tidak mengantongi izin. Di Tangerang, Banten, dari 72 panti yang terdaftar, hanya 17 panti sosial yang telah memiliki validasi dan standarisasi. Kasus pencabulan terhadap anak panti asuhan di Darussalam An-Nur, Tangerang seharusnya menjadi tamparan pemerintah dan instansi terkait untuk berbenah memperbaiki sistem aturan dan sanksi tegas bagi pengelola yayasan. Sebab persoalan ini bukan hanya sekadar izin, namun juga mengancam masa depan anak miskin dan yatim piatu. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan.
Pemirsa, dugaan pencabulan guru terhadap belasan siswa SMK Negeri di Jakarta saat ini tengah ditangani oleh Polres Jakarta Utara. PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menginstruksikan agar pelaku diberi sanksi tegas. Kasus dugaan pencabulan belasan siswa SMK Negeri Jakarta Utara tengah ditangani oleh Polres Jakarta Utara. Saat ini kasusnya masih di tahap penyelidikan setelah sejumlah korban melapor pada Selasa kemarin. Namun demikian, belum diketahui kapan terduga pelaku akan dipanggil untuk diperiksa. Menanggapi adanya dugaan pencabulan yang dialami belasan siswi SMK, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Heru juga meminta agar oknum guru tersebut diberikan sanksi tegas. Pak Heru, soal tindak lanjut ke guru yang melakukan pelecehan seksual di Jakarta Utara gimana? Guru yang melakukan pelecehan seksual di mana? Saya sudah minta kepada Kepala Dinas yang hal seperti itu ditindak tegas nanti mekanisme administrasi melalui inspektorat. Akan diberhentikan, Pak? Udah pasti prosesnya. Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 15 siswa oleh guru seni budaya di sebuah SMK negeri di Penjaringan, Jakarta Utara terbongkar setelah videonya viral di media sosial. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya 19 siswi yang diduga menjadi korban pencabulan oknum guru melaporkan ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Usai melapor, 19 orang siswi tersebut langsung dibawa ke RSCM untuk divisum. Sebanyak 19 siswi SMK di Jakarta melapor ke Polres Metro Jakarta Utara usai dilecehkan oleh seorang oknum guru. Dari pengakuan para siswi, mereka dilecehkan di ruang kelas saat pelajaran kesenian di salah satu ruang lantai 2 sekolah. Usai melapor ke polisi, mereka langsung dibawa ke RSCM untuk divisum. Untuk saat ini, polisi langsung proaktif dalam penanganan kasus pelecehan anak di bawah umur yang sudah kita tangani dan saat ini masih dalam proses dan korban juga sedang visum di RCM. Untuk sementara korban sebanyak 19 orang dari siswi SMK. Kita bersama gurunya, kita ajak kemari bersama gurunya. Maksudnya untuk yang terlapornya masih kita dalam proses, dalam penyidikan. Sementara itu pihak sekolah menyebut oknum guru yang diduga melecehkan siswa merupakan guru yang mengajar seni budaya dan merupakan guru non-PNS. Saat ini pelaku sudah dibebas tugaskan. Sebelumnya, peristiwa pelecehan siswi SMK Negeri di Jakarta Utara ini sempat viral di media sosial. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat berhasil mengevakuasi 2 pendaki Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Salah satu korban asal Jakarta yang diketahui telah hilang selama 9 hari ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi. Tim SAR bersama personil Satbrimobda Polda NTB mengevakuasi 2 pendaki di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salah satu pendaki yang berhasil diselamatkan merupakan warga negara asing asal Irlandia yang terjatuh saat menuju puncak Rabu pagi. Beruntung WNA tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Korban lain yang dievakuasi merupakan pendaki asal Jakarta berusia 16 tahun bernama Kaifat Raffi Mubarok. Kaifat yang ditemukan tidak bernyawa di kedalaman 400 meter diketahui sebelumnya telah hilang selama 9 hari. Keberadaan jasad korban sebenarnya sudah terdeteksi pesawat tanpa awak pada Selasa kemarin. Namun terjadilah medan membuat jasad korban baru bisa dievakuasi pada Rabu sore waktu setempat.
pendaki. Yang pertama, pendaki yang berasal dari Irlandia, di mana kami lakukan pada pukul 11:20. Dan proses evakuasinya berhasil dan korban alhamdulillah dalam keadaan selamat. Kemudian kami lanjutkan evakuasi pada pukul 14:50, di mana kami mengevakuasi pendaki yang berasal dari Jakarta dalam keadaan sudah meninggal dunia. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Petugas harus menggunakan tali untuk menarik korban ke atas. Evakuasi korban berlangsung selama 2 hari. Yang pertama adalah cuaca, di mana cuaca tiba-tiba angin muncul, istilahnya tiba-tiba angin kencang, sehingga itu bisa membahayakan tim evakuasi. Yang kedua, berkabut, di mana jarak pandang istilahnya yang terbatas. Yang ketiga, terkait dengan dalamnya posisi korban. Selain medan yang terjal, cuaca yang tidak menentu juga menjadi kesulitan untuk mengevakuasi korban. Jasad korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk selanjutnya diotopsi. Dari Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan istri seorang dokter di Lok Sumawe, Aceh. Tersangka merupakan mantan istri siri suami korban. Wanita ini dibawa polisi ke tempat praktek dokter Desa Kutablang, Banda Sakti, Lok Sumawe, Aceh. Pelaku diduga melakukan pembunuhan terhadap istri dokter spesialis anak, Sukardi. Di dalam ruangan, polisi menggelar prarekonstruksi tewasnya korban. Korban ditemukan dokter Sukardi saat akan mengajak makan malam setelah sholat maghrib. Korban ditemukan dengan sejumlah luka di leher dan tangan bekas gigitan. Pelaku ternyata mantan istri-istri dokter Sukardi yang bekerja di tempat prakteknya. Keterangan dari beberapa saksi, kemudian nanti kita urai, sesuaikan di-compare dengan CCTV yang kita amankan. Itu kegiatan apa di dalam tadi itu, Pak? Kita prarekon dulu, Bang. Tersangka sudah ada, Pak? Dugaan pelaku sudah kita amankan. Ada berapa orang tersangka, Bang? 1 orang, Bang. Siapa nih? Warga mana, Pak? Warga Lok Sumawe. Ada terkait dengan korban atau gimana? Iya. Ini kita dalami dulu, Bang. Polisi telah mengamankan barang bukti termasuk CCTV dan memeriksa motif di balik pembunuhan. Dari Lok Sumawe, Aceh, Armia Jamil melaporkan. Pemirsa, polisi menemukan fakta baru dalam kasus KDRT di Sumeneb, Jawa Timur. Pelaku tega mencabut selang pernafasan istrinya saat tengah dirawat di puskesmas. Dan sang istri tewas akibat perbuatan kejam dari suami tersebut. AR tak dapat lagi berkelit. Polres Sumeneb, Jawa Timur menemukan bukti-bukti baru dalam kasus KDRT yang menewaskan istrinya. Korban NS warga desa Lenteng Timur Sumeneb dianiaya suaminya AR sebanyak 2 kali pada 11 Juni 2024 dan 4 Oktober 2024. Bukan itu saja kekejaman AR. Saat korban dirawat, AR dengan teganya melepas selang oksigen yang digunakan NS hingga korban menghembuskan nafas terakhirnya di Puskesmas Batang-Batang 5 Oktober lalu. kemudian tersangka AR, suaminya itu masuk ke ruangan tersebut dan melihat kondisi istrinya itu sudah tambah memburuk. Kemudian selangnya dibuka sambil dilus-lus dadanya, yang mengakibatkan dia kekurangan nafasnya, terasa sesak karena selang itu dicabut oleh suaminya. Pelaku AR telah ditahan polisi. Tersangka dijerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri tetapkan 7 orang tersangka sindikat judi online dengan server utama yang berlokasi di Cina. Aktivitas permainan ilegal ini mampu meraup keuntungan hingga 685,5 miliar rupiah.
Tumpukan uang tunai senilai 6 miliar rupiah, belasan unit telepon genggam dan laptop disita petugas tindak pidana cyber Bareskrim Polri dari sindikat judi online yang diotaki oleh seorang warga negara Cina. Sementara 6 tersangka lainnya merupakan warga negara Indonesia. Menggunakan akun bernama Slot 8278, para pelaku menjalankan kegiatan permainan ilegal dengan server utama di Cina yang teraplikasi ke 4 negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Dan para pelaku juga membuat aplikasi untuk mengkoneksikan deposit dan withdraw dari penyedia jasa pembayaran ke website perjudian tersebut yang berada di China. Dalam menjalankan aksinya, komplotan ini menggunakan jasa pembayaran dan rekening perbankan untuk melakukan deposito dan penarikan uang. Diketahui aktivitas ilegal ini telah berlangsung selama 2 tahun. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, kita ke informasi lainnya pemirsa, bahwa masa kampanye terkait dengan pilkada dimanfaatkan para cagup dan cawagup Jakarta untuk sowan ke lembaga-lembaga keagamaan, dan juga kemarin pasangan Pramono Rano menemui pengurus Nahdlatul Ulama se-Jakarta. Ya, sebelumnya cagup nomor 1 Ridwan Kamil juga mengunjungi petinggi Majelis Ulama Indonesia Jakarta. Ketua Umum MUI Jakarta, Kiai Haji Muhammad Faiz menjelaskan pertemuan Ridwan Kamil tersebut bukan merupakan agenda deklarasi dukungan untuk cagup Jakarta nomor urut 1 itu. Menurutnya, pertemuan tersebut sekedar untuk memberikan wejangan kepada Ridwan Kamil alias RK. Meski lebih banyak mendengar, RK sendiri mengaku mendapat banyak ilmu dan semangat baru setelah hampir 2 jam bertemu dengan pengurus serta anggota MUI Jakarta di Islamic Center Koja, Jakarta Utara. RK mengungkapkan pembicaraan membahas berbagai hal, mulai dari masalah keumatan, anggaran, hingga lingkungan. RK berjanji akan mendengarkan semua curahan hati, ide, gagasan, dan masukan, bahkan kritikan dari warga Jakarta. Tidak hanya dengan MUI Jakarta, RK juga memastikan akan bersilaturahmi dengan organisasi keagamaan lainnya, diantaranya dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, HKBP, Organisasi Konghucu, Hindu, dan Buddha. Sowan ke lembaga keagamaan selama masa kampanye pilkada juga dilakukan pasangan cagup-cawagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Kemarin, Pram dan Rano bertemu dengan pengurus Nahdlatul Ulama se-Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Kiai Haji Muhyiddin Ishak di Cilandak, Jakarta Selatan itu, mereka membahas komitmen untuk meningkatkan gaji guru honorer setara dengan UMP. Pramono Rano juga berjanji memperhatikan kesejahteraan sekolah negeri mulai dari madrasah hingga pesantren. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jenderal calon gubernur Jawa Tengah belusukan temui warga. Keduanya belanja masalah apa saja yang ditemui selama ini menghantui Jawa Tengah. Didampingi sang istri, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa, meninjau dan menyapa karyawan salah satu pabrik tekstil di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Andika tegaskan akan pentingnya industri tekstil di Jawa Tengah. Andika juga memberikan perhatian khusus akan berbagai masalah yang dihadapi industri tekstil. Lantaran saat ini industri tekstil memberikan kontribusi sebesar 7,4% bagi pertumbuhan Jawa Tengah. Nah, ternyata memang ya banyak masalah-masalah sehingga beberapa tahun belakangan ini kan ada layoff itu PHK. Macam-macam bentuknya sampai dengan yang misalnya diliburkan tapi tanpa gaji. Jadi ini adalah salah satu PR bagi kami supaya kami juga bisa gimana caranya mencarikan solusi.
Sementara lawannya, calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi, telah bersiap hadapi debat Cagup-Cawagup Jawa Tengah. Bahkan Ahmad Lutfi belusukan temui petani di Desa Sendang, Kendal, Jawa Tengah. Para petani menyampaikan sejumlah permasalahan yang selama ini dihadapi, diantaranya terkait distribusi pupuk subsidi, penggunaan kartu tani, dan pembagian pupuk berdasarkan zonasi. Ahmad Lutfi soroti pembagian pupuk yang hingga kini masih kurang masif. Bila terpilih nanti, Ahmad Lutfi akan fokuskan untuk peningkatan kesejahteraan petani. Tim Liputan, iNews melaporkan. Di tengah masa kampanye, ada-ada saja ulah calon kepala daerah. Ya, calon Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, diduga melakukan kekerasan kepada seorang wanita kader PDIP karena dinilai tidak tegak lurus mendukung pencalonannya. Sementara di Prabu Mulih, Sumatera Selatan, pemirsa, seorang calon wali kota membawa 4 istrinya saat berkampanye. Calon wali kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Arlan, tiba-tiba menjadi viral setelah mengajak 4 istri saat berkampanye di Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai. Dalam orasinya, Arlan yang diketahui seorang pengusaha mengatakan bertanggung jawab dunia dan akhirat atas keempat istrinya daripada memiliki wanita simpanan. Pasangan Arlan dan Frankie dicalonkan oleh 11 partai politik, diantaranya Partai Gerindra, PAN, Hanura, Partai Umat, Garuda, PKN, Gelora, Partai Buruh, PKB, dan Partai Perindo. Calon Bupati Tapanuli Tengah diduga melakukan kekerasan kepada kader PDI Perjuangan Kamelia Neneng Susanti. Masinton menarik kerah baju Kamelia hingga kancing bagian atasnya putus. Masinton menilai Kamelia Neneng Susanti tidak tegak lurus untuk mendukung dirinya di Pilkada Tapanuli Tengah. DPP PDI Perjuangan akan memecat kadernya yang tidak tegak lurus mendukung dan memenangkan calon kepala daerah. Dari Medan dan Prabu Mulih melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Nekat menerobos lampu merah, minibus menabrak pengendara motor hingga beralih jalur dan menabrak 3 pengendara lain di lampu merah Pekai, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. 5 kendaraan mengalami rusak parah. Kamera pengawas lampu merah PKE di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan merekam saat minibus berwarna merah menerobos lampu merah lalu menabrak pengendara motor. Kendaraan tersebut kemudian kehilangan kendali dan berpindah jalur lalu menabrak pengendara lain yang berada di jalur berlawanan. Minibus dan 3 kendaraan lain, salah satunya truk, mengalami kerusakan cukup parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Pengemudi minibus kini dalam pemeriksaan polisi. Pada saat menerobos, tiba-tiba datang sepeda motor dari arah kiri, terus mengena ke bagian depan motor tersebut. Akhirnya mobil Calya yang dikemudikan oleh Budi mengarah ke lajur kanan, sehingga menabrak lagi 2 mobil di situ yang sementara antrian menunggu lampu merah. Masyarakat diimbau mematuhi peraturan lalu lintas dan berhati-hati saat berkendara agar terhindar dari kecelakaan. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terjun ke sungai usai menabrak sepeda motor yang terparkir saat berusaha menghindari pengendara sepeda motor yang menyeberang jalan di Surabaya, Jawa Timur. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun proses evakuasi sempat terhambat lantaran tali pengangkat atau pengait yang digunakan mengevakuasi mobil terputus. Inilah mobil yang dikemudikan Andi Gunawan, warga Mulyosari Prima, Surabaya, yang terjun ke sungai di kawasan Jalan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Selain mobil, 1 unit sepeda motor juga ikut terjebur ke sungai. Kecelakaan terjadi saat pengemudi mobil kehilangan kendali saat menghindari pengendara sepeda motor yang hendak menyeberang. Mobil kemudian menabrak sepeda motor yang terparkir di tepi jembatan dan menyeretnya masuk ke sungai. Lagi beli pentol gitu kan. Itu aku nggak tahu kejadian kayak gimana, tiba-tiba langsung nabrak. Jadi motor bapak lagi parkir di sini?
Proses evakuasi sempat terkendala lantaran tali pengait yang digunakan tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya terputus hingga sempat menyeret petugas dan nyaris ikut terjun ke sungai. Ya, jadi untuk tali putus tadi ada webbing kami yang memang talinya ada yang miss. Jadi untuk keseluruhan evakuasi alhamdulillah lancar. Ada insiden tadi, alhamdulillah tidak ada korban atau personil yang dari kami. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan lantaran banyaknya pengguna jalan mengurangi kecepatan untuk menonton proses evakuasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Yulia Yarangga di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Ya, terima kasih Nata juga Yasmin di studio dan selamat pagi. Pemirsa, kami akan menemani aktivitas Anda dengan berbagi informasi melalui pantauan CCTV Polri. Dan untuk kondisi arus lalu lintas yang pertama, pemirsa saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan GPO Telkom Jakarta Selatan. Untuk kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun sebaliknya, baik dari jalur arteri dan juga jalur tol dalam kota sendiri, hingga saat ini kondisi arus lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk jalur tol sendiri terjadi sedikit perpadatan kendaraan, ini dikarenakan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Selanjutnya pemirsa, kita akan beralih ke kondisi arus lalu lintas di sekitaran KHT Sumedang, Jawa Barat. Untuk arus lalu lintas dari arah tol Cilenyi ataupun Jatinangor yang akan menuju ke arah Nagrek ataupun ke arah Tasik dan juga ke arah Garut dan sebaliknya, hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, baik untuk sisi sebelah kiri maupun jalur sebelah kanan hingga saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan-kendaraan yang melintasi kawasan ini sendiri masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan beralih ke CCTV di kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja ataupun arah UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan, terlihat juga adanya antrian traffic light dari arah Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah bersabar menunggu antrian traffic light dan saling memberikan kesempatan bagi para pengendara lainnya. Dan terakhir pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Untuk arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani, hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, masih didominasi oleh kendaraan roda 4. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap sesuai pada jalur dan juga jangan melawan arah karena rawan akan kecelakaan. Pemirsa, perlu kami informasikan bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah kami terima terjadi sebanyak 208 kasus laka lantas dengan rincian 40 meninggal dunia, 28 luka berat dan 315 luka ringan. Dari 208 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara sepeda motor untuk selalu menggunakan helm, baik pengendara ataupun juga penumpang. Dan pemirsa, dalam upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan memperketat disiplin berkendara, Kepolisian Republik Indonesia akan menggelar Operasi Zebra 2024 yang akan dimulai dari tanggal 14 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Operasi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia dengan tujuan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di jalan raya. Untuk itu, bagi para pengendara, patuhi selalu
peraturan dalam berlalu lintas dan juga ikuti arahan dari petugas kami yang bertugas di lapangan. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 1500669, juga SMS Center di 9119. Demikian Yasmin juga Nata yang dapat kami bagikan langsung bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yulia Erangga atas laporan Anda langsung dari kawasan tersebut, dan selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, puluhan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia SHI Rabu siang beraudiensi dengan jajaran pimpinan dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki taraf hidup hakim dan juga menyampaikan aspirasi para hakim. Para hakim dari berbagai daerah yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia mendatangi gedung kantor Komisi Yudisial RI Rabu pagi. Para hakim ini beraudiensi dengan pimpinan dan anggota Komisi Yudisial RI terkait tuntutan kesejahteraan para hakim se-Indonesia. Jubir Solidaritas Hakim Indonesia, Catur Alfat Satria, menyampaikan terdapat 3 tuntutan yang disampaikan ke Komisi Yudisial, antara lain pengesahan RUU Jabatan Hakim, pengesahan RUU Contempt of Court, serta mendesak diterbitkannya peraturan pemerintah yang menjamin keamanan hakim. Tindak lanjut terkait dengan pernyataan Pak Prabowo ya di dalam audiensi dengan DPR, yang mana kita berharap KY senantiasa mengawal ini terus gitu. Karena kita berharap semoga apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo bisa terrealisasikan semacam itu. Sementara itu Komisi Yudisial ikut mendukung dan memperjuangkan nasib para hakim lantaran gaji dan tunjangan yang tidak mengalami penyesuaian selama 12 tahun terakhir. Perjuangan Komisi Yudisial untuk ini kan terkait dengan kesejahteraan hakim ya. Artinya kalau rancangan undang-undang jabatan hakim itu bisa terwujud, artinya dengan sendirinya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim itu akan dengan sendirinya akan terwujud. Seperti diketahui, sejak Senin lalu hingga Jumat besok, ribuan hakim se-Indonesia melakukan cuti massal untuk memperjuangkan kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang belum mengalami kenaikan sejak tahun 2012. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo makan malam bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dan Prabowo tersebut membahas estafet kepemimpinan. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup sambil santap malam di sebuah restoran di Jakarta. Salah satu hal yang dibicarakan adalah tentang keberlanjutan program-program pemerintahan ke depannya. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko menyebutkan bahwa Presiden Jokowi selalu menjalin komunikasi yang erat dan intens dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di setiap kesempatan, baik itu dalam forum formal maupun pertemuan informal. Memang kerap bertemu dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Dan pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih. Tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029 Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa penggodokan kabinet pemerintahannya bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto telah hampir rampung. Susunan kabinet akan diumumkan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa saat ini susunan kabinet telah hampir rampung. Meskipun demikian, Gibran belum membocorkan nama-nama menteri yang tergabung dalam kabinet mendatang.
Menurutnya, susunan kabinet akan diumumkan secara langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya, beberapa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM telah menyetor nama-nama calon menteri ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kabinet, Mas, ini penggodokannya udah bagaimana ya, Mas? Kan akan diumumkan. Hampir 100% nanti ya, biar diumumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlibat dalam penyusunan itu? Udah foto dong. Iya pasti. Mas Gibran, maaf. Presiden Joko Widodo berencana akan langsung pulang ke kampung halaman di Solo, Jawa Tengah usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober mendatang. Dengan berkelakar, Presiden Joko Widodo mengatakan memilih untuk tidur setibanya di Solo. Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan ngapain pas setelah pelantikan, Pak? Setelah pensiun, atau lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain, Pak? Ada kegiatan akan pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Terima kasih, Bapak. Tidur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama dengan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau uji coba program makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, tiap siswa mendapatkan porsi makanan senilai Rp25.000. Pemirsa, sebanyak 1.075 kotak makanan dibagikan pada para siswa SMA Negeri 70 Kebayoran Baru. Tiap kotak makanan terdiri dari nasi, telur, ayam, tahu, perkedel, salad, dan juga pisang. Paket makanan senilai Rp25.000 tersebut ditambah dengan susu berukuran 110 ml. Secara total, paket makanan bergizi gratis ini mengandung 781 kalori. Gibran menyebutkan bahwa anggaran uji coba makan bergizi gratis berbeda-beda di setiap daerah. Variasi makanan gratis di SMA Negeri 70 Kebayoran Baru tersebut termasuk mewah jika dibandingkan uji coba di daerah-daerah sebelumnya. Lumayan untuk porsi 25.000. Nah, mungkin nextnya pengennya kayak apa nih? Pengen sama kayak gini atau lebih? Apa ya? Sama kayak gini nggak apa-apa, tapi mungkin lebih variasi lagi. Lebih variasi lagi setiap hari. Tadi tanggapan dari para siswa-siswi cukup baik. Jadi kita ingin sekali lagi sebelum program ini benar-benar dieksekusi, kita uji cobakan sesering mungkin untuk mendapatkan masukan dari para guru, para siswa, orang tua murid, komite, dan lain-lain. Jadi kita ingin nanti ketika program ini dieksekusi, ini bisa berjalan dengan baik. Karena program ini adalah salah satu program yang paling ditunggu-tunggu oleh para siswa, orang tua murid. Pemirsa, program makan bergizi gratis di sekolah yang dirancang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto akan diberikan sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan juga siang. Ya, hal itu disampaikan adik Prabowo Subianto, Hashim Joyadikusumo, dalam diskusi bersama Kadin Indonesia. Adik Prabowo Subianto mengatakan program unggulan Prabowo yang dulu dikenal sebagai program makan siang gratis nantinya akan menjadi program makan bergizi gratis. Tidak hanya 1 kali pemirsa, tapi akan diberikan 2 kali dalam sehari. Alasan memberikan makanan bergizi gratis sebanyak 2 kali didasari data Kemenkes yang menyebut sebanyak 41% siswa di Indonesia lapar saat belajar di sekolah. Ada masih sebagian masyarakat merasa bahwa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis. Ini makanan gratis 2 kali sehari, ya. Pagi dan siang.
pagi dan siang. Kenapa? Ini ada data lagi dari pemerintah kita, Kemkes. Waktu itu saya hampir nggak mau percaya. Menurut Kemkes dan Menteri PMK, Pak Muhajir, sudah ada survei terhadap kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Ternyata 41% anak-anak sekolah di Indonesia masuk sekolah tiap hari, lapar. Mereka lapar kenapa? Karena orang tuanya tidak mampu untuk menyediakan makan siang. Harus sarapan pagi. Mereka masuk sekolah, lapar, perut kosong. Kita sekarang bisa mengerti, Mas Anin, kenapa ranking kita akan hal pendidikan sangat buruk. Sampai sekarang sangat buruk. Presiden Joko Widodo menyinggung masalah overproduksi yang terjadi di China sehingga banyak negara mulai khawatir dibanjiri oleh produk China. Presiden pun menekankan Indonesia harus mampu melindungi pasar domestik. Saat membuka Trade Expo 2025, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekhawatiran banyak negara atas overproduksi yang terjadi di China. Akibatnya banyak produk Cina banyak masuk ke Indonesia dengan harga yang lebih murah. Menurut Jokowi, Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan merupakan pangsa pasar yang besar harus mampu melindungi pasar domestik. Selain itu, Indonesia harus mampu menguasai pasar di dalam negeri dan terus merambah ke luar negeri. Jokowi berpesan pemasaran hendaknya dilakukan tidak hanya secara konvensional, namun harus dilakukan secara masif dan digital. Dan kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita. Harus mampu memasarkan produk-produk kita, agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri. Jokowi kembali mengingatkan saat ini kondisi ekonomi dunia belum pulih. Mulai dari pertumbuhan ekonomi global 2,6% hingga 2,7%, inflasi yang masih menghantui, hingga perang dagang konvensional yang masih berlangsung membuat banyak negara melakukan restriksi perdagangan. Dari Jakarta, Ismailia, Bagus Prastia Adi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi menetapkan kawasan Batam dan Bumi Serpong Damai atau BSD resmi menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK. Kedua kawasan ekonomi khusus tersebut diharapkan bisa membawa dampak signifikan terhadap perekonomian nasional sekaligus memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Presiden Joko Widodo resmi menetapkan dua kawasan ekonomi khusus atau KEK yang baru. Di antaranya kawasan edukasi teknologi dan kesehatan internasional Banten yang berlokasi di Bumi Serpong Damai atau BSD Kabupaten Tangerang sebagai kawasan ekonomi khusus. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo menyinggung masalah overproduksi yang terjadi di Cina sehingga banyak negara mulai khawatir dibanjiri produk Cina. Presiden pun menekankan Indonesia harus mampu melindungi pasar domestik. Ini udah tadi nih. Saat membuka Trade Expo 2025, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekhawatiran banyak negara atas overproduksi yang terjadi di Cina. Akibatnya banyak produk Cina banyak masuk ke Indonesia dengan harga yang lebih murah. Menurut Jokowi, Indonesia sebagai negara Presiden Joko Widodo resmi menetapkan dua kawasan ekonomi khusus atau KEK yang baru. Di antaranya kawasan edukasi, teknologi, dan kesehatan internasional Banten
yang berlokasi di Bumi Serpong Damai atau BSD, Kabupaten Tangerang sebagai kawasan ekonomi khusus. Selain itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024, pada 7 Oktober 2024 Presiden juga menetapkan pariwisata kesehatan internasional Batam sebagai kawasan ekonomi khusus. Kedua kawasan ekonomi khusus ini diharapkan membawa dampak signifikan terhadap perekonomian nasional sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan inovasi serta berbagai multiplier efek lainnya. Melalui peraturan pemerintah yang diterbitkan, diharapkan target realisasi investasi KEK BSD sebesar Rp18,8 triliun saat beroperasi penuh. Selain itu, KEK BSD ini juga diharapkan bisa menyerap tenaga kerja hingga 13.446 orang. Dibangun di kawasan area seluas 59,68 hektar yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, KEK ini difokuskan menjadi pusat pendidikan internasional yang terintegrasi dengan industri kreatif. Sementara itu untuk kawasan ekonomi khusus Batam, pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp6,91 triliun dengan potensi menyerap tenaga kerja sebanyak 105.406 orang. Dengan dibentuknya KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam ini, negara diharapkan akan bisa menghemat devisa hingga Rp500 miliar. Dengan diresmikannya kawasan BSD dan Batam ini bertujuan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang dan Batam dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal serta mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan peran APBN dalam pembangunan nasional ke depan tetap akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk itu, Menteri Keuangan berharap optimalisasi fungsi dan tugas pengelolaan keuangan negara harus efektif dan juga transparan. Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin pemerintahan mendatang bisa memanfaatkan segala potensi perekonomian secara maksimal demi menambah kekuatan dan juga kesulitan anggaran pendapatan dan belanja negara secara berkelanjutan. Padahal APBN itu harus dikelola secara sinergis. Kalau yang menjalankan sendiri tidak paham, saya khawatir kita nanti tidak tahu bagaimana mengelola, menggunakan, memanfaatkan, dan juga di dalam menggunakan itu untuk tujuan bernegara. Pemirsa, Indonesia kembali hadir dalam konferensi tingkat tinggi ke-44 dan ke-45 ASEAN yang digelar di Nation Convention Center Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos. Indonesia yang diwakili Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin hadir membawa fokus persoalan terkait dengan kesulitan ekonomi dan juga keuangan di tengah tantangan global. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mewakili Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-44 dan ke-45 ASEAN yang digelar di National Convention Center Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos. KTT ASEAN yang dibuka Presiden Laos Thongloun Sisoulith ini dihadiri delegasi anggota ASEAN dan mitra wicara serta organisasi internasional. Fokus KTT ASEAN mengusung tema Enhancing Connectivity and Resilience ini para negara kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia sepakat untuk terus menghadapi berbagai tantangan global, diantaranya permasalahan kesulitan ekonomi dan keuangan, perubahan iklim, bencana alam dan masalah keamanan masih menjadi tantangan yang mendesak. Selain itu, Indonesia dalam KTT ke-44 dan ke-45 ASEAN ini mendorong terciptanya perluasan peningkatan konektivitas dan ketahanan yang menjadi sangat penting untuk memastikan upaya kolektif ASEAN dalam memperkuat komunitas ASEAN guna memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan secara efektif. Indonesia juga mendorong 6 poin penting yang perlu diperhatikan bersama para negara ASEAN. Di antaranya pertama, terus menjadikan ASEAN sebagai penggerak utama perdamaian dan stabilitas kawasan. Kedua, menjadikan ASEAN sebagai mitra kerjasama bagi semua negara. Ketiga, terus memajukan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP yang merupakan inisiatif Indonesia.
Keempat, memastikan agar ASEAN lincah dan adaptif dalam isu transisi energi, digital ekonomi, dan kecerdasan buatan. Kelima, Indonesia mendorong ASEAN terus menggalang dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dan yang keenam, Indonesia mendorong penyelesaian masalah Myanmar dengan penekanan terhadap implementasi 5 poin konsensus atau 5PC. Pemirsa, kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia optimis hadapi Bahrain yang tampil di kandang sendiri. Ya, diharapkan dua pemain naturalisasi baru Miss Hillhurst dan Eleanor Reinders ini dapat meraih kemenangan. Timnas Indonesia optimis menantang tuan rumah Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia masih belum terkalahkan, namun mereka juga belum menang setelah di laga Arab Saudi dan Australia berakhir imbang. Hasil ini cukup positif dan membuat skuad Garuda berstatus kuda hitam. Sementara Bahrain mendapatkan 3 poin dari 2 laga awal grup C. Mereka menang 1-0 atas Australia, namun dibantai Jepang 5-0. Hadapi Indonesia, Bahrain tak mau gegabah. Mereka tetap fokus hadapi skuad merah putih dan menganggap laga tersebut adalah penting. Dengan formasi 4-2-3-1, pelatih Dragan Talajic mengandalkan kiper Ibrahim Lutfala di bawah Mister Gawang. Sementara di lini pertahanan ada duet Vincent Emmanuel dan Sayed Paker. Di lini depan, striker Mahdi Abdul Jabbar akan didukung gelandang kreatif Ali Madan. Sementara Indonesia masih berharap kiper Martin Pas bisa tampil melawan Bahrain. Back FC Twente Miss Hillhurst diperkirakan akan debut dan berduet dengan Jai Itzes di lini belakang. Di lini depan ada Eleanor Reinders, juga diperkirakan bisa debut untuk tampil bersama Witan Sulaiman dan Ragnar Oratmangun. Sesuai regulasi, hanya 23 pemain yang bisa dimasukkan pelatih Shin Tae-yong ke daftar susunan pemain. Dengan begitu, pelatih STI harus mencoret 4 pemain dari skuad. Spekulasi pun bermunculan mengenai 4 pemain yang harus dicoret dari skuad Garuda. Pemirsa, Bahrain bukanlah lawan yang mudah bagi timnas Indonesia. Masih ingat di benak para penggemar sepak bola, skuad merah putih pernah dicukur habis 10-0 oleh Bahrain. Namun dengan wajah-wajah baru di timnas Indonesia, mampukah Indonesia kembalikan keadaan atau meraih poin penuh malam hari ini? "12 tahun lalu Indonesia untuk terakhir kalinya jumpa dengan Bahrain. Di momen itu pula, skuad asuhan Aji Santoso harus kehilangan muka dengan kekalahan 10 gol tanpa balas di kandang lawan. Inilah rekor terburuk timnas yang terjadi di tengah konflik internal PSSI dengan bergulirnya dualisme liga. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi skuad merah putih untuk berbenah diri dan bangkit. Berdasarkan rekor pertemuan, Indonesia sudah 7 kali bertemu Bahrain. Dari 7 laga, Indonesia menang 2 kali, 2 seri, dan menelan 3 kali kekalahan. Masih ingat di benak kita, Indonesia digulung Bahrain pada pertemuan terakhirnya. Skor telak 10-0 membuat Indonesia angkat koper dari kualifikasi Piala Dunia 2014. Namun jika kita melihat kualitas pemain Indonesia saat ini, bukan tidak mungkin timnas Indonesia sekarang bukanlah timnas Indonesia yang dulu. Kini tercatat ada 17 pemain timnas Indonesia yang membela klub luar negeri, di mana sebagian besar berlaga di liga top Eropa. Jauh berbeda dengan timnas Bahrain yang hanya punya 2 pemain yang berlaga di luar liga domestik. Skuad asuhan Shin Tae-yong diprediksi mampu untuk menuntaskan Bahrain atau minimal bermain imbang di kandang lawan. Tak ingin membalas dendam, STI tetap fokus menatap laga nanti. 아니 뭐 복수가 아니라 이제는 우리가 예전에 인도네시아 아니기 때문에 뭐 그런 복수보다는 우리가 원하는 플레이, 우리가 좋아하는 플레이를 하면서 상대를 이겨야 된다 그런 생각 갖고 준비하고 있다.
Saat ini Bahrain menduduki peringkat ketiga grup C dengan raihan 3 poin dengan mengemas 1 kali kemenangan. Sementara Indonesia di peringkat keempat dengan 2 poin dari 2 kali bermain imbang. Laga Indonesia melawan Bahrain diprediksi akan berlangsung seru demi memperebutkan tempat ketiga dan keempat klasemen untuk bisa melanjutkan perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Pemirsa, timnas Indonesia optimis menantang tuan rumah Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun begitu, Bahrain juga bukanlah lawan yang mudah bagi timnas Indonesia dan masih ingat di benak para penggemar sepak bola bahwa skuad merah putih pernah dicukur habis 10-0 oleh Bahrain. Dan untuk mengetahui tanggapan warga jelang pertandingan Indonesia menghadapi Bahrain, sudah bersama kami rekan Camar Henda di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Halo Camar, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat dan juga semangat pagi Nata, Yasmin, serta pemirsa dimanapun berada. Saat ini saya sudah berada di stasiun Gondang Dia yang bersebelahan langsung dengan Jalan Cut Mutia. Dan biasanya di sini memang pagi-pagi sangat ramai oleh masyarakat yang beraktivitas karena ini merupakan salah satu stasiun yang terintegrasi dengan beberapa transportasi lainnya. Sehingga memang banyak masyarakat pada pagi hari ini sudah memulai aktivitasnya kembali. Dan Nata, Yasmin, mungkin bertanya-tanya saya sedang apa di sini. Tentunya saya akan melihat bagaimana sih sebetulnya tanggapan masyarakat terkait dengan prestasi Indonesia dan juga harapan Indonesia yang akan berlaga pada malam hari ini. Kualifikasi Piala Dunia zona Asia grup C untuk babak ketiga akan dimulai pada malam hari nanti di Bahrain ya, di National Stadium Bahrain. Indonesia akan kontra Bahrain. Kalau kita melihat kemarin bagaimana partisipasi Indonesia untuk bisa melawan Australia, kemudian juga Arab Saudi 0-0 dan juga 1-1 bisa berhasil menahan imbang, itu tentunya sesuatu yang luar biasa mengingat ranking ataupun juga kualifikasi Indonesia ini rankingnya kalau secara FIFA ada pada urutan ke-127, tapi Indonesia berhasil menahan imbang dan saat ini berada di posisi keempat. Kita akan langsung bertanya kepada masyarakat yang ada di sini kira-kira bagaimana optimisme Indonesia untuk bisa melawan Bahrain sehingga nantinya bisa lolos ke babak selanjutnya. Saya sudah bersama dengan Pak Heri Sley. Halo Pak Heri. Halo. Selamat pagi Pak Heri. Pagi. Pak Heri lagi apa nih di sini Pak? Biasa buat lihat keadaan di sini, nongkrong di sini. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol dikit ya Pak. Katanya Bapak pecinta bola banget nih Pak. Ya. Melihat Indonesia yang akan menghadapi Bahrain pada malam hari nanti nih Pak. Seperti apa Pak peluang Indonesia? Untuk hari malam ini saya prediksi Indonesia akan memenangkan pertandingan antara Bahrain dan Indonesia. Karena ada tambahan pemain-pemain naturalisasi seperti Eliano Redes dan Mes Helger. Itulah yang membuat saya optimis untuk Indonesia bisa memenangkan pertandingan malam ini. Messi Hurst kemudian juga Eliano Redes hadir sebagai pemain naturalisasi yang dipastikan malam ini akan bertanding sehingga yakin begitu ya Pak ya kekuatan Indonesia pada kualifikasi kali ini. Nah, kalau melihat kemarin Pak, Indonesia ini kan berhasil menahan imbang Australia, kemudian juga berhasil menahan imbang Australia. Dari laga terakhir, apa yang menurut Bapak kurang atau mungkin perlu diimprove oleh tim kita? Ya dari kacamata saya ya, mungkin dari kacamata orang saya nggak tahu ya. Kacamata saya itu kurangnya lini serang depan ya, karena kurang begitu begitu gencar-gencarnya dibantu dengan lini tengah. Lini tengahnya kurang juga bisa membantu karena semua pemain-pemain Indonesia bertahan begitu. Jadi untuk lini serang mungkin hari malam ini sudah ada yang bisa menyerang malam ini. Kemarin kritik yang disampaikan kepada para pemain adalah kuat di awal tapi agak melempem di akhir. Gimana tuh Pak supaya bisa tetap konsisten? Mungkin karena kita belum tahu ya namanya mental dari pemain Indonesia kurang atau bagaimana atau kecapean juga mungkin seperti diharapkan suhu udara di sana kan tinggi jadi terkuras lah begitu kemau staminanya. Jadi memang harus dijaga ya Pak ya. Jaga. Oke, Indonesia ini sudah beberapa kali bertemu dengan Bahrain dan terakhir di Piala Dunia 2014 ini kalahnya luar biasa Pak, dibabat habis 0-10 nih Pak. Gimana tuh Pak? Aduh itu
Kalau 0-10 itu kan masih zamannya udah lama ya. Saya belum. Artinya sekarang sudah lebih improve ya Pak ya, lebih yakin ya Pak? Yakin Indonesia akan memenangkan pertandingan malam ini. Mungkin terakhir Pak. Di bawah pelatih Sintayong. Oke. Terakhir Pak, tebak skor, prediksi berapa Pak? Untuk skor malam ini 3-1. 3-1, Bapak yakin? Saya yakin prediksi malam ini 3-1. Ya paling-paling 2-0 lah buat Indonesia. Martin Pas katanya kemarin agak cedera Pak. Nah gimana tuh Pak? Nah ini kekhawatiran saya ya, Martin Pas cedera di pergelangan tangan. Tapi tim dokter hari ini sudah mulai ini kan dia punya kesegaran tubuhnya supaya bisa main malam ini. Pulih begitu. Terima kasih Pak Heri Sley. Dan nanti kita nonton bareng mungkin bisa ya Pak ya, malam nanti ya. Dan Nata, Yasmin juga pemirsa, memang bisa kita lihat antusias masyarakat serta optimisme melihat bagaimana perjuangan skuad Garuda. Dan tentunya ada pemain tambahan naturalisasi beserta dengan evaluasi yang dilakukan oleh Sintayong bahwa yakin Indonesia akan memenangkan pertandingan pada malam hari ini yang akan dilaksanakan pada pukul 23 waktu setempat di National Stadium Bahrain dan akan disiarkan langsung di RCTI pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan lihat bagaimana permainan lini depan, lini tengah dan pertahanan dari Indonesia untuk bisa memperbaiki evaluasi-evaluasi yang tadi sudah disampaikan. Sejumlah kritik tentunya membangun supaya Indonesia bisa lolos ke tahap selanjutnya. Sampai dengan saat ini tentunya Indonesia berada pada posisi keempat, yakni di bawah Jepang, Arab dan juga Bahrain. Apabila Indonesia berhasil mendapatkan poin dan juga memenangkan pertandingan pada malam hari ini, maka bukan tidak mungkin Indonesia juga akan lolos berada pada posisi kedua bersama dengan Jepang. Sementara demikian, Yasmin dan juga Nata. Ya, baik, terima kasih rekan Camar Hena melaporkan langsung dari kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Camar. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Salah satu punggawa timnas, Calvin Verdong, menilai skuad Garuda telah mengalami kemajuan drastis. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan menghadapi Bahrain, fullback timnas Indonesia Calvin Verdong membakar semangat skuad Garuda. Verdong optimis Indonesia meraih hasil maksimal kontra Brasil karena dua alasan. Selain skuad Garuda belum terkalahkan pada penyisihan ronde 3, timnas Indonesia juga saat ini ditangani oleh tim pelatih yang profesional. Indonesian football is growing, and I think we have a very good team with a lot of quality. So I think that's the reason why we didn't lose the last two games. 네, 뭐 일단 바레인도 첫 경기 호주 와서 이기고 오면서 상당히 기가 살았다가 일본한테 치면서 우리가 다운됐겠지만 우리 또한 사우디 원정과 홈에서 호주라는 강팀을 비기면서 선수들 나름대로 자신감이 많이 붙었고 지금 현재 우리는 계속 좋아지고 있는 팀이기 때문에 앞으로도 좋은 팀으로 성장할 것이고 바레인하고도 내일 좋은 경기 할 수 있다고 저는 우리 선수들이랑 같이 믿고 있습니다. Pemirsa, hadapi Bahrain, timnas Indonesia harus waspada dengan faktor non-teknis. Seperti supporter tuan rumah yang kerap mengganggu jalannya pertandingan, timnas Indonesia juga berharap supporter Bahrain bisa sportif. Timnas Indonesia akan hadapi tuan rumah Bahrain yang didukung ribuan supporter. Timnas harus waspada karena beberapa kali supporter Bahrain melakukan aksi tidak sportif. Supporter Bahrain menyorotkan sinyal laser dan membunyikan peluit dengan kencang pada saat Bahrain kalah 5-0 melawan Jepang pada 10 September lalu. Akibatnya FIFA mendenda Federasi Sepak Bola Bahrain senilai 182 juta rupiah. Pihak Federasi Sepak Bola Bahrain pun meminta para supporter agar patuhi aturan pertandingan. Timnas Indonesia berharap supporter Bahrain tidak lagi gunakan cara curang saat mendukung timnas mereka pada laga malam nanti. Tentu kami juga berharap kepada supporter tim lawan agar supaya tidak menggunakan lagi cara-cara yang tidak baik, terutama menggunakan laser untuk diarahkan kepada timnas kita, timnas Indonesia, dan itu akan mencederai asas fair play. Dengan demikian, tentu pada saat MCM kita sudah sampaikan
agar supaya tidak terulang kembali seperti kejadian Bahrain melawan Jepang. Pengamat sepak bola menyebut aksi supporter Bahrain akan jadi rintangan bagi tim Merah Putih. Iya, yang perlu diwaspadai adalah teror penonton ya. Kita lihat bagaimana mereka penontonnya itu sangat fanatik sekali saat menghadapi Jepang di bulan kemarin. Mereka ada laser ya, ada laser yang menyerang mata para pemain Jepang saat itu. Tapi kita lihat, kita mesti berguru dengan Jepang. Jepang diteror sedemikian rupa, para pemainnya tidak gentar dan mereka bisa menang dengan skor telak 5-0 saat itu. Ya, kita perlu belajar. Pemain-pemain kita mudah-mudahan pemain-pemain kita kan dibilang oleh coach Bahrain sendiri ini skuad internasional ya. Mudah-mudahan dengan skuad internasional yang kita punya ini tidak terpengaruh. Terlepas dari masalah supporter tim tuan rumah, laga Indonesia versus Bahrain diprediksi berjalan seru dan menarik, bukan tak mungkin laga akan berakhir imbang.